pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Polisi tangkap pelaku pembunuhan bermotif cemburu di Kabupaten Jayapura. Belum ikut tes cepat, pedagang di Pasar Yotefa dilarang berjualan. Seorang penumpang pesawat dinyatakan positif COVID-19. Seorang penumpang pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta tujuan Kota Sorong positif COVID-19. Setelah turun dari pesawat, seluruh penumpang dites swab oleh petugas kesehatan bandara dan hasilnya 1 penumpang positif COVID-19. Petugas kesehatan Bandara Deo Sorong, Dr. Farida Tarik, mengatakan penumpang tersebut berangkat dari Bandung menuju Jakarta. Kemudian dari Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Garuda Indonesia menuju Kota Sorong. Semua penumpang ketika turun kita akan lakukan pemeriksaan dokumen kesehatannya. Ya, kita periksa validasi rapid test sama PCR yang mereka miliki sama EHAC atau kartu kewaspadaan. Nah, di antara dari 43 siswa yang datang itu salah satunya ada yang positif PCR. Jadi langkah berikutnya yang kami lakukan adalah kami mengisolasi penumpang tersebut di ruang isolasi yang telah disediakan oleh bandara. Kemudian kami dari KKP menghubungi pihak Dinas Kesehatan selaku Satgas Kota Sorong untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Seperti itu. Satgas COVID-19 Kota Sorong langsung mengkarantina pasien positif COVID-19 itu dan menyarankan kepada seluruh kru pesawat Garuda Indonesia yang menerbangkan pasien tersebut melakukan karantina mandiri. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Pasien positif COVID-19 di Kabupaten Mimika terus bertambah. Data per 30 Juni kemarin, 1 orang kembali dinyatakan positif COVID-19, sehingga total pasien positif COVID-19 di Kabupaten Mimika berjumlah 390 orang. Selain positif, sebanyak 6 pasien juga dinyatakan sembuh, sehingga total pasien sembuh kini melebihi pasien yang dirawat. Ada 70 spesimen yang diperiksa di laboratorium PCR RSUD Mimika, dan dari 70 spesimen tersebut ditemukan 1 pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Dengan bertambahnya 1 spesimen yang dinyatakan positif di RSUD Mimika, maka secara kumulatif jumlah kasus COVID-19 yang pernah ditemukan sejak tanggal 25 Maret sampai hari ini, hari ke-96, sudah mencapai 390 orang. Di hari ini RSUD Mimika melaporkan ada 6 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Dengan bertambahnya 6 orang dari RSUD Mimika, pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh ini, maka tentu saja meningkatkan jumlah total kesembuhan tidak hanya di Kabupaten Mimika, tetapi juga di Provinsi Papua. Reynold menambahkan saat ini ada 2 rumah sakit di Mimika yang merawat pasien COVID-19, yaitu Rumah Sakit Daerah Mimika 32 pasien dan Rumah Sakit Tembagapura milik PT Freeport sebanyak 38 orang. Satgas COVID-19 Kabupaten Mimika terus meminta warga agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua.
Saril. Tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Merauke meminta pemerintah daerah menerapkan new normal atau kenormalan baru. 305 tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Merauke mengaku pendapatannya berkurang akibat ditutupnya pelabuhan selama 3 bulan. Selama ini bagaimana pendapatan Bapak ini? Selama ini pendapatan menurun karena kan COVID ini toh. Jadi muatan dari Surabaya kan makin berkurang. Berkurang ya. Sampai berapa persen itu penurunannya Bapak pendapatan itu? Pendapatan yang biasa kita tambah banyak dikurangi lagi sekarang. Biasanya 2 kapal ya. Sekarang ini tidak. Berapa? Satu saja. Satu kapal saja ya. Sementara itu Ketua Koperasi Buruh Pelabuhan Merauke Yohanes Puyer menambahkan jika situasi ini terus terjadi maka TKBM akan kehilangan pekerjaan karena sepinya kapal yang masuk di Pelabuhan Merauke. COVID ini untuk 3 bulan terakhir itu pendapatan penghasilan per anggota TKBM menurun. Sampai berapa persen itu Pak? Bisa 50%. 50% ya. Dari UMP memang. UMP ya. Itu kenapa Pak? Memang karena kapal apa? Karena kunjungan kapal juga berkurang, terus muatan yang kurang juga. Muatan juga berkurang. Gitu. Akhirnya sebelumnya itu kita biasa kasih jatah setiap regu itu 60, di atas 60 box ya. Nah sekarang ini regu. Sekarang karena COVID muatan yang dibawa dari sana bongkaran sedikit, maka ada yang 54 dan turun memang. Dampaknya ke penghasilan anggota per orang. Pemerintah Kabupaten Merauke sejak 26 Maret lalu menutup pelabuhan guna mencegah penyebaran COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Angka kecelakaan lalu lintas selama 6 bulan terakhir di Papua menurun. Dari data yang dipaparkan Kapolda Papua, turunnya kasus kecelakaan lalu lintas di Papua disebabkan karena pandemi COVID-19. Ada perbedaan yang signifikan dalam data kecelakaan lalu lintas Polda Papua. Tahun 2019 sebanyak 637 kasus dan tahun 2020 turun menjadi 428 kasus. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan adanya pembatasan warga beraktivitas selama 3 bulan sejak Maret lalu menurunkan angka kecelakaan yang signifikan. Ya, jadi penurunan sekitar 32%. Ya, 32%. Dari 2019 ya, misalkan laka 637, 2020 hanya 428. Demikian juga dengan korban meninggal dunia dari 86 menjadi 42. Luka berat dan juga luka ringan, semua menurun, termasuk kerugian material. Kerugian material dari 3 miliar lebih, 3,2 menjadi 1,929. Ya, apakah itu karena keaktifan anggota kita di lapangan yang hadir terus-menerus untuk membuat efek deteren dan juga melakukan operasi-operasi penertiban dan sebagainya, ataukah sudah ada kesadaran yang tinggi dari warga masyarakat? Paulus berharap pengendara memperhatikan kelengkapan berlalu lintas seperti memakai helm dan wajib memakai masker. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.